Padahal di sana benar-benar kurikulum merdeka. Jadi artinya Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum merdeka ini bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya dalam tataran konsep dan implementasi termasuk di Indonesia. Di sekolah-sekolah swasta yang sudah menerapkan kurikulum-kurikulum nasional yang selevel lebih tinggi dari kurikulum nasional, dalam tanda petik kurikulum nasional diselesaikan, tetapi kemudian ada plus-plusnya, sudah banyak diterapkan di Indonesia. Tetapi tentu juga sudah lama sekali diterapkan di negara-negara lain. Di situ ya, sebenarnya kalau dari segi personal kita tidak kalah di tempat yang saya ceritakan tadi itu. Walaupun dia melahirkan Gubernur NTT, melahirkan Benny Kaharman dari Demokrat, melahirkan termasuk yang ditangkap baru-baru ini adalah Johnny G. Plate, itu adalah jebolan sekolah-sekolah unggulan di sana, dan saya berkesempatan dipercaya untuk mendampingi sekolah itu. Tapi saya resign tahun 2020, akhir 2022 karena tidak sanggup perjalanannya. Jadi saya 2 kali ketinggalan pesawat, dan ongkos ketinggalan pesawat kan tidak diganti. Gara-gara MotoGP, enggak, Superbike, saya ketinggalan pesawat, dan pernah juga ketinggalan pesawat karena jalannya turun gunung naik gunung. Memang sekolah itu sekolah di Kepulauan Flores, Manggarai Timur, tapi sekolah terbaik di Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya apa yang mau saya sampaikan sosialisasi atas nama jabatan Ketua BAN, karena porsinya memang berbeda. Fokus pembicaraan kita kalau jabatan saya sebagai Ketua Badan Akreditasi, dan alhamdulillah Mu'alimat termasuk nilainya A ya. Ya lihat, dan nilainya 94 kalau tidak salah. Kalau ini 91 yang sebelah ini. Oke. Namun demikian Bapak Ibu, tidak apa-apa, karena memang kalau dalam kapasitas saya di BPMP, LPMP adalah memang tugasnya adalah berbicara tentang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah kurikulum merdeka. Saya lihat jadwal itu secara teknis operasional, saya kira sudah sudah disampaikan kemarin dan juga akan disampaikan nanti. Karena kalau kita berbicara sosialisasi, sebenarnya tugas kita itu menyampaikan informasi sehingga menjadi keyakinan bahwa kurikulum merdeka ini kita tidak ragu. Jadi kurang lebihnya itu adalah membawa kita beriman kepada kurikulum merdeka di samping dengan konsep-konsep kurikulum yang lain. Artinya percaya dulu bahwa kurikulum ini adalah bukan sesuatu konsep kosong, konsep yang atau pepesan belaka, tetapi ini adalah hal-hal yang juga merupakan salah satu konsep pendidikan yang juga baik dan banyak diterapkan di tempat lain. Dan tentu saya secara pribadi tidak mengatakan ini adalah yang terbaik. Selalu saya mengatakan, ya, saya juga karena selalu adalah menjadi salah seorang yang ditugaskan dalam kebijakan-kebijakan, satu hal yang saya hindari untuk saya sampaikan adalah apa yang saya katakan hari ini adalah kata-kata atau ungkapan yang terbaik. Kalau kaitannya dengan kurikulum, saya juga tidak berani mengatakan ini adalah kurikulum terbaik. Bapak Ibu, kurikulum itu adalah salah satu implementasi dari konsep filsafat pendidikan atau mazhab dalam pendidikan. Dan tentu kita ketahui mazhab pendidikan itu banyak dan pilihannya banyak. Dan bedanya kalau mazhab dalam bidang pendidikan itu adalah boleh dicampur adukkan, boleh diambil sebagian-sebagian,
beda dengan mazhab dalam beragama, kan tidak boleh ya Ustadz, Ustazah. Tapi kalau dalam pendidikan, dan apakah kita harus memilihnya, mengikutinya? Saya ingin pembicaraan saya pintu masuknya dulu di sini, mazhab dalam bidang pendidikan. Mazhab dalam pendidikan itu ada konstruktivisme, ada kognitivisme, ada behaviorisme, ada 5 kira-kira yang garis besarnya itu mazhab dalam bidang pendidikan. Dan penentu kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh mazhab yang dipahaminya, mazhab yang yang dipercayainya. Itu penentu-penentu kebijakan ini. Tetapi mazhab itu bukan berarti bahwa tidak diterapkan di tempat lain. Apakah kita mengikutinya? Sayang sekali bahwa pemerintah ini adalah penentu kebijakan, adalah supirnya, drivernya, dan kita adalah passenger atau penumpangnya. Tidak ada pilihan lain kecuali kita adalah sebagai penumpang. Dan penumpang itu ada 2 pilihan, ride or passenger or bad or passenger, penumpang yang baik atau penumpang yang buruk. Ada 2 pilihan kita. Kalau kita menjadi penumpang yang buruk, maka kita sakit hati. Interpretasi kurikulum merdeka seperti ya sekarang ini panas-panas, zamannya merdeka, kita pulangkan saja siswa karena merdeka. Itu adalah contoh penumpang yang buruk. Bad of passenger. Sakit hati kita. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah hanya sebentar berlakunya, hanya kemudian kebijakan-kebijakan temporer. Ungkapan itu sebenarnya memang manusiawi dan wajar. Tetapi itu adalah hal yang pada akhirnya kembali kepada kita sebagai penumpang yang buruk. Saya ibaratkan sebagai satu perjalanan dengan menggunakan bis. Kalau kita menjadi penumpang yang buruk, sibuk kita, kalau ada pengkolan, barangkali supirnya kita anggap arogan, kita sibuk mengatakan bahwa bajingan supir, ini kita tidak enak dalam perjalanan, sakit hati kita. Tapi kalau kita menjadi penumpang yang baik, kita berpegang teguh dan kita nikmati dan teriak dan hore, kita katakan begitu walaupun ada ngepot-ngepotnya sedikit itu supir. Kira-kira demikian. Jadi maksud saya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada pilihan lain kecuali kalau kita sebagai penumpang yang baik. Saya juga termasuk adalah pernah menjadi penumpang yang buruk, tapi saya tidak dapatkan manfaat apa-apa sebagai penumpang yang buruk. Zaman kurikulum 2013, saya pernah mau di-outkan menjadi narasumber nasional gara-gara banyak mengkritik kurikulum 2013. Tapi pada akhirnya saya dalami, ternyata memang ini adalah salah satu konsep pendidikan yang juga bukan asing di dalam dunia pendidikan, tetapi banyak diterapkan di tempat yang lain. Nah karena itulah Bapak Ibu, pemerintah sudah mencanangkan implementasi kurikulum merdeka ini, sebagai driver sudah menentukan bisnya adalah tempatnya ini, maka kita sebagai penumpang tidak ada pilihan lain adalah penumpang yang baik, ride or passenger. Dan bagaimana kita menjadi penumpang yang baik, maka akan saya jelaskan. Yang pertama dari sisi konsep, Bapak Ibu, mungkin saya agak sedikit berani mengatakan, beritahu saya katakan kepada teman-teman di Jakarta, implementasi atau praktik kurikulum 2013 yang mana yang tidak dipraktikkan dalam kurikulum merdeka ini. Saya yang berani mengatakan apapun kurikulumnya, kurikulum 2013, kurikulum merdeka, tapi praktik mengajarnya sama.
nanti ruh dari kurikulum Merdeka ini ada belajar berdiferensiasi, implementasi dari konsep teaching at the right level, di mana bahwa kita mengajar secara beragam di kelas tergantung tingkat kompetensi anak-anak dan kemudian tingkat atau perbedaan karakteristik anak, tetapi ujung-ujungnya ketika kita nangani anak yang lemah, barangkali di situ adalah cocok tanya jawab, apakah itu bukan konsep lama? Kan konsep lama mengajarnya, menyiapkan LKS dan kemudian kita suruh dia menjawab pertanyaan untuk dia sebagai akselerasi kita supaya anak-anak yang rata-rata kelas ini bisa dikejar. Kemudian anak-anak yang cepat ini kita tingkatkan sedikit grade-nya supaya dia berkembang berpikirnya, kita berikan materi-materi yang lebih tinggi lagi tingkatnya, dan barangkali di situ kita akan menerapkan problem based learning. Apakah problem based learning itu adalah sesuatu yang baru? Tidak kan? Nah, karena itu ungkapannya mengatakan apapun kurikulumnya, praktik mengajarnya itu sama. Nah, tetapi pada posisi mana dia kemudian titik tekannya sehingga kemudian kita melakukan praktik belajar berdiferensiasi. Nanti akan saya jelaskan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari filosofi ini, maka sebenarnya ini adalah juga kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP 2006, KTSP 2013, dan saya pastikan bahwa ini adalah KTSP 2000, KTSP Kurikulum Merdeka adalah kurikulum KTSP yang lebih KTSP lagi. Karena benar-benar bahwa kurikulum ini adalah menempatkan di mana posisi satuan pendidikan atau madrasah itu adalah memiliki kemerdekaan untuk merancang kurikulumnya sendiri. Termasuk di kelas, bagaimana guru berinovasi untuk mendesain pembelajarannya. Ini adalah contoh-contoh implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum otonomi, desentralisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan, ini adalah termasuk kurikulum Merdeka. Karena itu bisa kita simpulkan kurikulum Merdeka ini adalah penguatan daripada kurikulum sebelumnya. Lantas mana yang lebih baik? Baik semua, kurikulum 2013 baik di eranya, kurikulum Merdeka juga baik di saat ini. Karena tentu yang namanya produk pemikiran manusia tidak pernah sempurna. Karena itu senantiasa terjadi penguatan, melengkapi, pada akhirnya kemudian terus berkembang sesuai dengan irama, dinamika, perkembangan yang ada di masyarakat maupun juga di negara kita secara keseluruhan. Jadi pertama saya ingin mengatakan ini, kesimpulannya bahwa kurikulum Merdeka itu adalah penguatan daripada kurikulum sebelumnya, bukan sesuatu yang baru dalam tataran praktiknya. Lantas nanti di mana sebenarnya perbedaannya? Di mana terjadi penguatannya dari kurikulum sebelumnya? Kenapa saya mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah penguat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang lebih KTSP lagi dari KTSP 2013. Kurikulum Merdeka ini konsep besarnya itu adalah teaching at the right level. Adalah pembelajaran berdasarkan tingkat atau kemampuan anak, serta adalah karakteristik anak. Apakah praktik teaching at the right level ini baru? Kita semua mengalaminya. Semua pernah kuliah dengan sistem kredit semester, itu adalah praktik teaching at the right level. IP-nya 2, itu biasanya dulu 14 SKS, IP-nya sampai IP-nya cum laude itu 24 SKS di waktu yang lalu. Artinya IP yang tinggi cum laude itu 2,5, artinya dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi, maka diberikan beban yang lebih tinggi. Maka itu adalah teaching at the right level. Sistem kredit semester itu adalah teaching at the right level. Tetapi dalam tataran praktik tidak hanya itu.
di dalam kelas adalah belajar berdiferensiasi, di mana pada posisi kita sebagai guru akan berdiri di dalam kelas, menangani anak, memfasilitasi anak berdasarkan tingkat kemampuan anak itu. Itu yang pertama. Karena itu perlu kita melakukan asesmen untuk mengetahui level atau tingkat kemampuan anak itu. Lakukan asesmen yang disebut dengan asesmen diagnostik adalah mengidentifikasi kelebihan-kelebihan anak, kekurangan-kekurangan anak dari dimensi kognitifnya. Karena itu nanti akan terpilah-pilah anak ini, anak yang cepat atau kemampuan level tinggi, atau disebut dalam kurikulum ini dengan istilah sangat paham. Kemudian anak yang rata-rata adalah pada level pertengahan, ini adalah anak yang sudah paham, dan anak yang rendah itu adalah cukup paham. Atau dalam bahasa yang lebih kasar sedikit, itu adalah anak yang rendah, anak yang tengah, dan anak yang tinggi. Level akademik tinggi, level akademik rata-rata, dan level akademik rendah. Tapi dalam pendidikan itu tidak boleh ungkapan-ungkapan yang ekstrim seperti itu, karena berpengaruh terhadap psikologi anak kalau dia mengetahui bahwa dirinya adalah pada level rendah. Dan jumawa bagi anak-anak yang memahami atau mengetahui dirinya adalah pada level tinggi. Nah, dia akan sombong mengatakan, saya ini ada di level tinggi, kalian itu ada di level rendah. Kesan seperti itu di kelas kita hindari. Karena itu pilihan kata pun juga adalah pilihan kata-kata yang humanis, pilihan kata-kata yang simpatik, yang tidak berpengaruh terhadap psikologi anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi, teaching at the right level yang pertama adalah berdasarkan tingkat kemampuan kognitif anak. Yang kedua itu adalah karakteristik, kecenderungan anak, psikologi anak, kepribadian anak. Kita harus tahu bahwa anak-anak kita ini di dalam kelas kita ini adalah beragam. Kita berguru dari petani. Petani dalam mengelola kebunnya, maka dia tidak pernah, dia tahu bahwa dalam kebunnya itu ada keragaman, ada diferensiasi. Ada pohon nangka, ada pohon rambutan, ada pohon mangga, ada pohon durian. Tetapi seorang petani sangat bijak, tidak pernah memaksa pohon mangga berbuah durian, walaupun lagi mahal duriannya. Tidak pernah pohon rambutan dipaksa berbuah nangka, karena gara-gara ada anggota di dalam rumahnya itu adalah suka nangka. Apa yang dilakukan oleh petani? Adalah merawat semua tanaman itu sesuai dengan kebutuhannya, supaya buah-buahan itu berbuah manis dan berbuah besar. Kita di dalam kelas juga demikian. Bagaikan ada anak yang bagaikan seperti rambutan, seperti durian, seperti mangga, seperti barangkali nanas yang ada di bawah dan seterusnya. Dan tidaklah bijak kalau kita memaksakan anak itu harus sama, harus berbuah nangka saja, harus berbuah mangga saja, harus berbuah durian saja. Itu adalah analogi dari suatu kelas yang kita lakukan sebagai seorang guru, memfasilitasi anak itu untuk berkembang tumbuh sesuai dengan kodrat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan ini. Kalau dia nangka, kodratnya nangka, maka kita rawat untuk dia bisa menjadi buah nangka berbuah manis. Kalau dia durian, kita rawat dia supaya dia berbuah durian yang manis. Guru adalah sebagai fasilitator. Karena itu keberhasilan guru di dalam kelas bukan menjadikan dia itu adalah ranking 1, ranking 2 sesuai dengan dirinya, sesuai dengan selera guru, tetapi membuahkan anak-anak di mana anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat yang diberikan. Dan kita manusia tidak mungkin mengubah kodrat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah inti daripada kurikulum Merdeka. Teaching at the right level adalah memfasilitasi anak
berdasarkan perbedaan-perbedaan tingkat kemampuan kognitif dan karakteristik anak. Karena itu kita perlu melakukan asesmen, baik yang dimensinya kognitif dan dimensinya adalah non-kognitif, adalah kaitannya dengan karakteristik anak. Apakah ini menjadi kesulitan guru? Tentu sulit bagi guru apabila tidak terbiasa. Karena kalau saya itu adalah persoalan kebiasaan saja. Dalam prinsip hidup saya menerapkan 5 sa. Dipaksa saya. Sa pertama itu saya terpaksa. Sa dipaksa. Baru sa yang kedua terpaksa melakukan apa yang dipaksakan kepada saya. Nah, sa yang ketiga adalah lama-lama biasa. Tadinya saya terpaksa, biasa-biasa aja. Sa yang keempat menjadi bisa, dan kemudian mudah-mudahan sa yang kelima diraih adalah menjadi luar biasa. Hidup ini adalah perspektif. Kita juga guru itu adalah bisa melihatnya sebagai satu perspektif. Barangkali kita nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan kemudian ada sesuatu yang baru yang tidak terbiasa kita lakukan. Kita sulit melakukannya dan kita tidak nyaman. Maka pada waktunya kalau kita bisa menerimanya sebagai penumpang yang baik, maka insya Allah akhirnya biasa-biasa saja, kemudian menjadi bisa dan akhirnya menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini inti daripada kurikulum Merdeka. Ada kemudian nanti yang berikutnya adalah evaluasi formatif, asesmen sumatif. Sama, tidak ada bedanya. Nanti kita akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap semua apa yang terjadi pada siswa, semua yang kita lakukan di kelas, di luar kelas, dengan beragam asesmen, sama dengan kurikulum-kurikulum zaman bahula juga. Dari dulu begitu. Apalagi sumatif setelah beberapa capaian pembelajaran atau setelah beberapa tujuan pembelajaran, kemudian kita evaluasi, itu sumatif, atau kemudian ada istilah ujian tengah semester, kita sumatif, atau akhir semester kita sumatif, sama praktiknya. Yang paling penting dari kita ketika kita melakukan asesmen itu adalah keterpaduan antara proses dengan asesmen itu. Karena proses dan asesmen itu ibarat dua sisi mata uang. Nah, yang ini seringkali terabaikan di waktu-waktu yang lalu. Karena itu sebenarnya sama, dalam posisi ini adalah sebagai satu penguatan saja sifatnya. Pelajar profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah ini sesuatu yang baru? Tidak. Apanya yang baru? Bahkan karena pemahamannya, saya kebetulan juga sedang mendampingi sekolah-sekolah penggerak hari ini yang kemudian banyak kritikannya. Profil pelajar Pancasila yang salah satunya proyek profil pelajar Pancasila yang kemudian mengarahkan siswa untuk mengerjakan proyek. Kritikannya di Mataram itu apa bedanya dengan pelajaran SBDP atau prakarya seni budaya? Tidak ada bedanya katanya. Baru saya kemudian menjelaskan. Jadi elemen-elemen profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 itu bukan sesungguhnya sesuatu yang baru, tapi adalah sebagai sesuatu paradigma yang bergeser sedikit terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi di negara kita. Bayangkan saja, di waktu yang lalu Pancasila identik dengan pemahaman kita adalah 36 butir. Ya, pada waktu dulu, dari zaman PMP ya, zaman saya juga termasuk, kita sibuk-sibuk kalau mau ujian PMP atau PPKN yang setelah sekarang, itu sibuk menghafal 36 butir itu. Itu modal utama kita kalau kita mau ujian. Adalah etika kita dalam bernegara. Tapi kontekstualisasinya hari ini tidak hanya dalam tataran etik individual saja, tetapi adalah orientasi kehidupan kita di masa akan datang.
Karena itu kontekstualisasi Pancasila itu adalah termasuk kontekstualisasi kehidupan masa kini. Terjemahan-terjemahan terkait dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau tidak kita imbangi dengan menyiapkan anak-anak didik kita untuk bisa sejahtera, adalah dengan cara mengembangkan kemampuan inovasi, kemampuan berpikir kritis, critical thinkingnya, pada akhirnya bisa jadi Pancasila itu ditinggalkan. Karena apa? Tidak kontekstual dengan kehidupan atau dinamika yang terjadi. Tapi kalau kita kontekstualisasikan, tafsir-tafsirnya itu dengan konteks yang kekinian, termasuk kalau yang lainnya kebinekaan kan sudah sejak lama. Kalau kemandirian juga sudah lama, gotong royong juga tidak berubah, tetapi adalah ada inovasi, ada creativity, ada critical thinking. Ya memang pada waktu yang lalu tidak terusik tafsir Pancasila itu seperti itu. Dan kalau kita abaikan itu, maka ketimpangan akan terjadi bahwa ternyata filsafat Pancasila yang kita jadikan sebagai rujukan utama dalam kehidupan bernegara itu pada akhirnya lekang dengan waktu. Karena itu tafsirnya harus dikontekstualisasikan. Dalamnya termasuk bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kritis. Apakah itu sesuatu yang baru? Tidak. Sudah ada. Tetapi tentu kita harus pahami Pancasila itu adalah sebagai dasar filsafat negara kita. Kalau pilihannya sudah menjadi filsafat, itu panduan dari semua aspek kehidupan kita. Bahkan kita membangun jembatan itu harus berasaskan Pancasila. Apalagi kita dalam mengelola pendidikan kita. Nah, kalau seandainya dalam pendidikan kita bahwa tidak kompatibel terjemahan tafsir Pancasila itu dengan apa yang kita orientasikan dalam pendidikan kita, maka dia tadi lagi lekang dengan waktu Pancasila. Karena itu profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen, ada ketuhanan, ada kebinekaan, ada gotong royong, kemandirian, inovasi, dan berpikir tingkat tinggi. Itu 6 itu elemen itu. Sebenarnya dari dulu ada di dalam undang-undang dan kemudian dalam Pancasila itu, tapi pada waktu itu tafsir-tafsirnya tidak lebih tidak ada penjelasan detail terkait dengan itu. Jadi paradigma yang dimaksud sebagai satu paradigma baru itu adalah sehingga kemudian bahwa orientasi pembelajaran kita itu relevan dengan elemen-elemen profil Pancasila. Karena apa? Kita harus orientasikan semua mengarah ke sana, karena filsafat kehidupan kita berbangsa dan bernegara pilihannya sudah kita tetapkan dan tidak boleh dirubah, yaitu adalah Pancasila itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian apa yang saya jelaskan ini, menurut hemat saya sungguh tidak ada sesuatu yang baru dalam praktiknya saja. Dalam praktiknya, tetapi ada penguatan-penguatan yang ada di dalamnya, termasuk pada inti dari kurikulum Merdeka itu adalah belajar berdiferensiasi. Walaupun belajar berdiferensiasi sebagai inti utamanya, tetapi dalam praktik mengajarnya itu sama. Ya seperti saya jelaskan tadi, katakanlah setelah kita melakukan asesmen diagnostik, yang pertama itu kognitif, 2 soal, 10 soal cukup itu asesmen diagnostik, 2 soal itu materi yang akan diajarkan. 6 soal, ini jadi soal sebenarnya, jadi permasalahan perdebatan ini. 6 soal adalah kelas sebelumnya tetapi dengan materi yang sama atau mirip-mirip, atau levelnya lebih diturunkan. 2 soal itu dari 2 tingkat sebelumnya. Ini jadi soal di aliyah dan di sanawiyah. Apakah kalau kita mengajar kelas 10 kita mengambil soal di kelas 9 madrasah sanawiyah? Tidak. Saya itu bahwa yang paling penting, guru meyakinkan dirinya bahwa kalau dia melakukan asesmen diagnostik dimensi kognitif, pastikan bahwa dia bisa menentukan anak-anak itu ada pada level yang rendah lambat, ada yang rata-rata, dan ada
Karena kalau kita misalnya memfasilitasi anak ini ragam, sama, justru kontradiktif dengan kata merdeka bagi anak itu. Anak yang lambat dipaksa cepat, berarti kita memaksa anak, alias kontra dengan kata merdeka itu. Tapi anak yang cepat kita paksa untuk lambat, kegagalan-kegagalan anak itu yang barangkali luput dari pantauan kita atau kesadaran kita, kadang-kadang adalah karena perlakuan yang demikian. Ada anak-anak yang hebat, anak pintar, tapi karena dia sudah paham, biasanya tipikal anak pintar begitu, kalau dia sudah paham kuasa itu, dia malas untuk melakukannya. Terus kemudian karena dia malas, kita katakan, kamu itu adalah tidak bagus, taklimu sama guru, tidak memperhatikan. Padahal sesungguhnya secara psikis dia bosan di kelas. Secara psikis. Ada 2 kasus saya alami kemarin saya menjadi narasumber di Jawa Barat. Kemudian ada kasus dampingan saya di Kecamatan Suela yang mengatakan begini. Pak, ada anak saya ini bermasalah. Bagaimana cara saya menanganinya? Apa masalah? Tidak pernah mau disuruh menulis, tidak mau. Membaca, bisa dia menulis? Bisa, tapi dia tidak pernah mau. Dia bisa membaca? Bisa, tapi tidak pernah mau. Kadang-kadang disuruh masuk kelas juga tidak mau. Saya apakan ini anak, katanya. Coba cari tahu, PR-nya seminggu cari tahu di rumahnya sebenarnya anak ini seperti apa. Ternyata di rumahnya juga cukup membuat pusing orang tuanya. Setiap dia tidak mau bawa anak ini ke pokoknya pasar atau apa. Mau beli mainan, tapi habis sampai di rumah dibongkar mainan itu, kadang-kadang dipotong bagian-bagiannya, kemudian disusun lagi. Saya mengatakan anak ini anak istimewa. Buktinya dia ingin bereksplorasi sesuatu yang baru. Dia apa yang sudah. Ini mobil-mobilan atau apa mainan, ini kok seperti ini, akan saya rubah dia. Anak ini di kelas, dia tidak mau melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sudah ketahui. Ya, katanya gurunya. Boleh jadi itu Pak, coba tes. Bukankah kalau kita dengar, para ilmuwan, Thomas Alva Edison, Einstein, atau penemu-penemu itu adalah orang yang dikeluarkan di sekolahnya. Tapi di rumahnya dia adalah sangat kreatif. Dia menciptakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Karena orang-orang yang seperti itu udah bosan di dalam kelas. Karena dia mengulangi, sudah hafal disuruh menghafal lagi. Sudah bisa membaca disuruh hanya membaca saja. Sudah bisa menulis didikte itu. Didikte, masih ada guru yang suka mendikte padahal ada buku siswa. Suruh dikte zaman dulu. Sudah bagus tulisan kita disuruh dikte. Membosankan sekali. Jadi situasi-situasi seperti itu yang di kelas kita ciptakan, itu membuat anak yang sebenarnya anak hebat ini adalah pada akhirnya bosan, dan kemudian kita katakan anak ini adalah anak yang tidak hormat, tidak mau mengikuti perintah guru. Ada juga kasus di Sumba Barat. Kemarin, minggu yang lalu saya di sana. Pak, anak saya tidak bisa baca. Kelas 6, saya mau apakan ini dalam kurikulum Merdeka ini? Dia bilang. Masa enggak bisa membaca? Saya enggak yakin kok dia. Tapi kalau menulis dia bisa, katanya. Dikte menulis bisa-bisa. Bukankah tulisan itu berdasarkan dari otak? Secara kognitif dia tahu huruf. Dia tahu bacaan. Tapi tidak mampu mengungkapkannya. Coba, saya menduga, ternyata dibenarkan. Itu tetangga saya katanya. Menduga, anak ini salah-salah sedikit dari sejak kecil dilarang oleh ibunya atau bapaknya. Bahkan dipukul karena dia akhirnya takut melakukan. Benar Pak, memang seperti bapaknya kasar. Salah sedikit, tek, pecahkan gelas sedikit, tek, gitu. Akhirnya terbiasa tidak berani mengungkapkan sesuatu, jangan-jangan saya ungkapkan ini adalah sesuatu yang salah dan saya mendapatkan hukuman. Di dalam memorinya itu sudah penuh dengan kata-kata jangan. Takut melakukan itu.
Saya yakin dia bisa membaca. Bukankah tulisan ketika dia menuangkan tulisan dengan menggunakan tangan itu bahwa sudah ada pikiran. Dan berarti dia paham, dia tahu, tetapi dia tidak, karena dia takut melakukan. Oh ya pas itu, apa yang harus saya lakukan, dia bilang. Nah ini, seiring dengan waktu ketika dewasa, dia akan berhenti itu. Saya juga menduga, saya katakan begitu. Jangan-jangan dia sangat aktif di kelas, suka mukul temannya, lepas pak. Apa itu? Itu ekspresi sebenarnya atas ketidakpuasan mereka. Kalau tidak ada undang-undang dulu, tentara itu sedikit-dikit mukul dia kalau kita salah, karena dia sesungguhnya tentara itu stres dengan alasannya dipukul-pukul, akhirnya dia cari tempat lain untuk membebaskan jiwanya itu atas tekanan-tekanan yang ada di tempat lainnya itu. Dan itu yang dilakukan oleh anak itu. Dan itu manusiawi. Insting kita, tuntutan dari kejiwaan kita. Kalau kita tertekan itu kita ekspresikan di tempat lain. Karena itu anak ini suruh teriak, suruh jagur-jagur, pokoknya suruh diarahkan dia ke sifatnya fisik, olahraga dan lain sebagainya. Lagi-lagi dia mengatakan betul dia juara karate, katanya itu bagus. Itu anak itu saya bilang. Nah, artinya Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi di dalam kelas, boleh jadi bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, tetapi justru sebenarnya kontradiktif dari kita memerdekakan anak. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lempar pada sesi tanya jawab, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, di kurikulum ini benar-benar memerdekakan jiwa anak. Tidak boleh ada yang membuat situasi emosional anak tersandung, karena ini menghambat transformasi di dalam kelas. Maka salah satu teori-teori yang dipraktikkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang disebut dengan well-being teaching, itu adalah praktik pembelajaran mensejahterakan anak, sejahtera psikologinya. Barangkali kita semua, termasuk saya, tidak nyaman dengan kurikulum ini dalam tatanan praktik. Bayangkan, saya tidak boleh marah di dalam kelas. Karena takut bahwa kemarahan saya itu membuat dia tersandung psikologinya. Karena itu adalah hambatan terbesar di dalam kelas itu, sungguhnya adalah ketidakmerdekaan anak yang bisa mengakibatkan tersandranya proses transformasi, baik dimensinya kognitif, attitude maupun skill yang kita transformasikan kepada anak. Karena itu praktik pendidikan ini, filosofi yang paling kuatnya itu adalah humanisme. Praktik pendidikan humanisme. Dia terbebas dari, karena itu anak-anak yang suka menggambar melalui mata pelajaran agama pun silahkan ekspresi insting seninya. Bukan berarti dia tidak suka matematika, tidak belajar matematika, dia belajar matematika, tetapi mata pelajaran itu adalah pintu masuk, entry point untuk kita mengembangkan dimensi-dimensi anak itu. Kalau misalnya yang misalnya bahasa Indonesia, tidak apa-apa ketika anak itu nanti mendapatkan tugas-tugas, diekspresikan, dibuat pernak-pernik dalam tugasnya itu sebagai ekspresi, itu justru memberikan motivasi bagi dia untuk mengerjakan tugasnya. Karena itu mata pelajaran itu adalah pintu masuk dalam rangka untuk mengembangkan dimensi-dimensi anak itu. Ini kurikulum merdeka. Praktik kurikulum ini tidak asing sebenarnya di banyak tempat. Nah, kemarin Senin yang lalu pastinya saya mendapat undangan Madrasah Aliyah Alam Sayang Ibu. Saya dapat undangan di situ. Tapi dia minta
dia tidak mengenal kurikulum nasional. Pak Dr. Jamaluddin, ibunya juga dosen, istrinya dari UNRAM, tapi dia basicnya bukan ke pendidikan, LPK. Tapi dia praktik pendidikannya itu adalah benar-benar sangat luar biasa. Dia madrasah aliyah by riset. Jadi tidak perguruan tinggi by riset, tapi ini madrasah aliyah by riset. Saya lihat karya-karya tuanya yang aliyah itu seperti menyusun skripsi. Tapi dia karena waktu yang dulu asesor bingung memberikan nilai. Tidak ada dokumen kurikulum yang relevan dengan kurikulum pemerintah, padahal salah satu syaratnya adalah implementasi kurikulum merdeka. Dia memperbaiki. Saya keliling dari siang sampai akhir maghrib saya di sana. Banyak saya telusuri ini adalah anaknya orang kaya. Pesantrennya itu persis hotel. Kamar tidur anak-anaknya juga toh hotel. Nah, dananya saja. Banyak hotel sebenarnya saya tahu. Kalau tidak anaknya yang di Ampenan yang biasa tempat-tempat pelatihan itu. Kan sudah tidak tahu bagaimana cara menggunakan uangnya. Sultan itu. Saya telusuri dia tidak, berarti Pelunggu itu di kompleks Taman Sejahtera, kompleks dosen saya bilang. Dekat-dekatnya kan. Ternyata dia malu menyebut orang tuanya. Ternyata setelah saya telusuri, pantas banyak dulu orang tuanya berencana buat hotel, tapi tidak jadi, akhirnya lembaga pendidikan. Bahasa Arab dan bahasa. Malah saya juga lalu ke sana. Anak-anak itu lawan saya bahasa Arab kan sana. Anak itu. Tapi dia tidak. Jadi idealisme dalam pendidikan dia betul-betul praktikkan di situ. Tapi karena kita berada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu basi pendidikan itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus mengikuti. Ya harus begitu. Dulu asesornya memberikan nilai B. Tapi sekarang mau akreditasi, bagaimana saya rubah ini? Terus saya tanya gurunya. Kalian Bapak Ibu guru, anak-anak muda sekali gurunya itu. Tapi lulusan Malaysia, lulusan Inggris, lulusan Amerika, guru-gurunya itu tidak ngerti. Tapi yang dia ngerti justru adalah kurikulum merdeka, bagaimana mengembangkan potensi anak, karakteristik anak, lakukan asesmen diagnostik, dia praktikkan itu. Tetapi dokumen kurikulumnya adalah tidak seperti itu. Dia tidak seperti persis di luar negeri, tidak pentingkan dokumen. Kalau kita kan pentingkan RPP ya. Kalau itu adalah ada guru RPP-nya ada di sini. Tapi kalau di dalam regulasi negara kita tidak boleh itu. Kalau di negara-negara lain kan itu memang begitu. Cukup hanya 2 kalimat saja RPP-nya juga sudah cukup. Tapi kita itu agak ribet detail, satu materi saja bisa butuh 20-30 halaman. IDSD itu satu kali pertemuan 25 halaman. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi kepada kemerdekaan bagi anak. Benar-benar kita tidak boleh menyandera psikologi proses pembelajaran. Karena itu adalah sandungan yang sangat luar biasa. Mana kemerdekaannya bagi guru? Di manakah kemerdekaannya bagi guru? Ini terang saja kata-kata yang sebenarnya menetralisir, kata-kata yang membesarkan hati guru. Adalah guru merdeka berinovasi, merdeka berkreasi. Bayangkan saja kalau anak yang tertentu
kita bebas untuk menangani. Yang harus kita lakukan itu tidak dipandu dengan harus problem based learning, inquiry learning, discovery learning, project based learning. Tidak harus dipandu dengan itu. Kalau K13 kan dipandu dengan itu. Kemudian ada alasan yang mengatakan karena problem based learning itu representasi dari semua dimensi anak untuk kata-kata itu sebenarnya tidak selesai sebenarnya. Menyisakan banyak pertanyaan. Inquiry learning, discovery learning, project based learning juga adalah demikian. Tentu pembelajaran itu yang paling baik dilakukan oleh guru adalah sesuai dengan kondisi, konteks, dan kontekstual yang terjadi di dalam kelas. Di situlah ruang inovasi, itulah kemerdekaan bagi guru dalam kurikulum ini. Kan kata-kata itu ya, kata-kata yang membesarkan hati itu ya. Karena barangkali persepsi kita tentang kata merdeka itu tidak demikian. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum merdeka ini sekali lagi bukan sesuatu pepesan kosong di banyak buku. Ini adalah mampu mengantarkan negara-negara itu menjadi negara maju. Dalam konteks kebijakan pendidikan kita, bagaimana realisasi? Ini adalah pilihan. Kurikulum Undang-Undang Pendidikan Nasional tinggal disidangkan di DPR dan kemudian akan ditetapkan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor berapa? Tahun 2003, nomor 20 kalau tidak salah ya. Itu akan diubah lagi setelah 20 tahun berjalan. Tapi di dalam draft kalau kita cermati bahwa orientasi pendidikan nasional kita itu selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kalau ini diketuk nanti, saya tidak tahu apakah ini cepat pada tahun 2022, sangat diyakinkan kita 2003 ini akan diketuk teks itu menjadi kurikulum Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 katanya. Itu sudah, karena itu masuk dalam prolegnas apa istilahnya dalam DPR RI itu. Nah, kalau itu diketuk, siapapun menterinya, siapapun presidennya wajib jalankan perintah undang-undang, kan gitu. Bang hebat sekarang ini buat regulasi supaya kita tidak bisa menghindar. KN dibuat undang-undangnya dulu, siapapun lanjutkan, kan gitu. Undang-undang Pendidikan Nasional, apapun presidennya wajib melaksanakan. Karena presiden itu adalah menjalankan undang-undang. Tapi kalau PP, apalagi keputusan menteri, ganti menteri, ya pasti ganti kemungkinan. PP ganti presiden, bisa saja peraturan pemerintah itu diganti. Tapi kalau undang-undang tidak semudah itu. Boleh jadi bahwa satu periode DPR RI itu tidak mampu merubah undang-undang. Jadi kalau kita baca undang-undang, kan praktik pembelajarannya itu adalah selain implementasi kurikulum. Boleh jadi karena itu pemerintah itu betul-betul getol untuk memerintahkan kepada kita semua untuk mengimplementasi kurikulum. Sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan takut dengan kurikulum merdeka. Apapun kurikulumnya toh juga nanti praktiknya jawab di kelas. Kan tidak satu anak itu semua anak itu satu sama. Saya pernah juga menjadi guru. Saya kadang-kadang marah dengan siswa saya. Baru 15 menit saya menjelaskan, ada yang ngantuk. Saya lempar pakai kapur. Itu belum resmi kita menganut mazhab humanisme. Lempar. Tigah dia, 2 menit ngantuk lagi. Saya katakan, kamu itu kurang ajar. Masa enggak menghargai saya bicara di depan kelas? Kan demikian. Tapi dalam mazhab kurikulum ini itu adalah tingkatan yang boleh jadi performance saya di depan kelas hanya bicara-bicara menjelaskan tidak sesuai dengan kodrat anak itu.
tidak sesuai dengan kodrat anak. Berarti kita sedang melakukan penjajahan di dalam kelas terhadap anak itu. Itu boleh jadi kita sedang menjajah anak itu, bahwa sebenarnya saya tidak suka. Gitu. Jadi kalau kita memerdekakan anak, kan nanti saya kira ada sesi asesmen diagnostik itu nanti akan ini konsekuensinya anak ini kelompokkan kemana. Jadi di dalam kelas itu riuh-riuh. Ada anak yang belajar materinya berbeda, atau menghasilkan produk yang berbeda dalam materi yang sama. Anak-anak yang misalnya kelompok bawah, materinya misalnya A, dia mengerjakan tanya jawab A. Ada anak yang kemudian sudah menguasai materi itu, tetapi ditingkatkan lagi. Boleh jadi kalau dulu kompetensi dasarnya memahami atau memahami ya katakanlah begitu, maka kemudian kita tingkatkan levelnya melakukan analisis, kita tingkat levelnya mengevaluasi bahkan mengcreate, itu level yang lebih tinggi, itu yang kita lakukan di kelas. Maka pada posisi itu adalah materinya berbeda, caranya kita juga bisa berbeda, gitu. Maka semarak di dalam kelas itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu apabila terjadi perubahan cara mengajar, memang kita akan biasa-biasa saja. Itu adalah bukan berarti praktik kurikulum. Sekali lagi saya garis bawahi, kurikulum merdeka ini praktik teaching at the right level, pada intinya adalah belajar berdiferensiasi. Karena belajar berdiferensiasi, maka kita butuh melakukan asesmen. Itu kesimpulan daripada kurikulum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Baik. Terima kasih. Ibu siapa, Bu? Baik, Zuriatul Syok. Baik. Saya mau masuk ke situ, tapi saya lihat jadwal barangkali ada asesmen diagnostik, ada belajar berdiferensiasi. Tapi tidak apa-apa, saya akan sampaikan. Saya berdiri ya, supaya saya lebih spesial ya. Ya. Yang kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh sekolah atas komando kepala sekolah, boleh itu atau di atau tapi
tidak mesti bahwa pemetaan itu kepala sekolah tapi oleh wali kelas kalau setiap tahun, terutama untuk asesmen diagnosis non-kognitif yang nanti akan memetakan karakteristik anak. Hanya pertama, gaya belajar anak. Di tempat mana anak itu senang belajar, di kelas, luar kelas, laboratorium, atau kemudian di perpustakaan, akan ragam jawaban-jawabannya. Yang kedua, cara mengajar guru yang bagaimana yang disukai oleh anak. Apakah berceramah? Boleh kalau seandainya, dan ini bisa dilakukan, harus menggunakan tes dan pedoman wawancara, tetap boleh wawancara secara langsung. Kita wawancara. Wali kelas boleh melakukan itu. Sehingga dengan demikian ada portofolio anak, setiap anak itu catatan. Dan guru yang akan mengajar itu harus mengacu kepada catatan itu. Walaupun tidak harus menyebut guru-guru yang paling tidak disukai. Tapi identifikasi cara-cara gaya mengajar guru. Kemudian di tempat mana yang paling disukai oleh anak itu. Kemudian banyak contoh asesmennya. Kemudian anak itu kita kategorikan ke anak kinestetika, anak yang visualkah, anak yang auditorialkah. Karena beda. Kita terus terang saja, barangkali ini adalah produk audio. Yang ranking-ranking 1 itu adalah tipikal audio. Dulu ya yang kita katakan hebat, anak-anak pinter itu adalah yang berhasil menjawab soal-soal adalah. Sebutkan, jelaskan. Pinter kita katakan sampai hari ini. Bahkan sayangnya sampai sebenarnya dia pinter anak itu ya. Ranking 1 saja dia. Tetapi representasi menjawab soal-soal adalah representasi dari kemampuan menghafal, mengingat. Itu level C1 dan C2. Kalau kita lihat, coba lihat, apakah anak-anak itu yang dianggap hebat itu sejahtera di masyarakat? Hidupnya berhasil nggak dia di masyarakat? Padahal pendidikan kita itu adalah sebenarnya bertujuan untuk kehidupan di masyarakatnya. Kan enggak juga kan? Kadang-kadang justru jadi penyakit. Nah, itu kita kan mengandalkan penjelasan. Anak-anak yang audio ini hebat mendengarnya, anak-anak yang kinestetik itu, garuk-garuk itu. Kamu diam itu, dengarkan saya. Kebutuhannya itu, anak itu untuk bergerak, untuk ini, hanya kebutuhan fisiknya, kodratnya itu. Bahkan yang paling ekstrim lagi, sampai sekarang ada katanya guru SD, yang bagus duduknya dia boleh cepat pulang katanya. Coba bayangkan. Anak yang kinestetik yang memang tidak bisa diam itu dianggap kita nakal. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia lebih sejahtera dibandingkan dengan anak yang audio tadi itu. Bergerak, berekspresi yang kadang-kadang rada-rada nakal sedikit itu adalah, coba tanya Ustadz Haji Abdullah zaman kami kecil itu, dan senior dari saya, tapi kami itu lempar sana. Justru yang gitu-gitu perilakunya lebih hebat sekarang dibandingkan dengan yang diam-diam dulu itu ya. Jadi komandan saya dulu waktu kecil itu Haji Abdullah ini. Nah, dia memang hanya kira-kira 4-5 tahun di atas saya, tapi komandan saya itu kalau pergi ke kali itu, tapi dia itu kalau mangganya tidak disuruh banyak orang, ayo kita lempar. Intermezzo Ustadz ya. Tapi itu coba lihat, Pak Suruji itu jagonya apanya? Mohon maaf ya, Pak Suruji itu jagonya nyemporon di bendungan Jenje itu. Dia aja yang paling berani, padahal dia kecil badannya, paling berani adalah nyemporon itu. Ternyata dia menjadi kepala dinas, dia menjadi ketua STKIP. Yang gitu-gitu sebenarnya adalah pada akhirnya jauh lebih sukses kita menurut peran umum masyarakat dibandingkan dengan yang diam-diam, yang dikatakan pacu, yang dikatakan kecilnya itu. Jadi kembali lagi mengidentifikasi anak itu
adalah tipikalnya, supaya kita bisa di depan kelas nanti menangani anak-anak dengan keragamannya. Dilakukan oleh kepala sekolah secara keseluruhan. Kadang-kadang ada yang mengatakan, perlu nggak psikotes atau psikolog? Ya, tapi kalau uangnya nggak ada, nggak usah, guru aja banyak kok tes-tes. Saya juga sudah buat sendiri. Kemudian yang asesmen diagnostik kognitif adalah setiap ini beratnya nih. Setiap materi yang akan diajarkan, misalnya minggu depan diajarkan, dites dulu anaknya. Tes dulu. Ada tes. Karena itu kekuatan implementasi kurikulum Merdeka ini adalah kolaborasi dengan guru-guru yang punya soal-soal, ambil saja soalnya. Yang kelas sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi karena itu kalau di dalam sekolah penggerak, contoh praktek kurikulum Merdeka itu ada disebut dengan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu adalah komunitas guru, KKM guru itu harus dihidupkan dan berkolaborasi. Karena kita dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, banyak hal yang harus kita lakukan dan kita bekerja sama secara keseluruhan, saling memberi, supaya ini bisa dilaksanakan. Administrasinya banyak ya. Terutama kaitannya dengan soal-soal. Tapi itu sebelum materi itu diajarkan. Itu yang sudah dijadikan acuan kita untuk mendesain RPP atau modul. Bukan RPP saja, istilahnya modul. Banyak yang merotes zaman-zaman alumni-alumni SPG yang sudah tua-tua. Enggak, begitu Pak, salah. RPP beda dengan modul. Itu modul itu adalah bla 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 bla, RPP itu adalah itu guru-guru yang SD yang merotes saya yang sudah tua-tua, SPG itu. Enggak, salah itu konsep. Konsep itu siapa yang buat? Manusia. Terasi. Ini basic background kita ini warnanya biru. Orang Madura mengatakan biru, enggak mau, dia itu hijau katanya. Orang Madura hijau kan, itu warna banyak Pak. Anak-anak di Madura orang tua hijau, pasti dia bilang hijau. Sampai dia bertaruh berdarah-darah, enggak mau dia mengatakan biru. Karena konsep di Madura itu adalah hijau. Lantas kita salahkankah orang Madura itu mengatakan itu hijau? Kan enggak. Karena itu kebenaran itu ada pada kita sepakati sekarang modul itu sama dengan R. Itu maunya pemerintah. Siapa yang menamakan ini hitam kok enggak putih namanya? Tidak ada yang salah karena kita sepakat ini adalah hitam. Karena kebenaran itu, kebenaran dimensi manusia itu adalah kebenaran tergantung kesepakatan kita. Karena itu modul garis miring RPP sama saja kita sepakat mengatakan itu adalah perangkat pembelajaran yang kita gunakan di kelas. Maka karena itu asesmen diagnosis kita gunakan untuk membuat modul garis miring. Dan tidak boleh lagi ada pengawas mengatakan ini salah formatnya ke kiri ke kanan, tidak ada. Tidak ada, itu artinya terlalu menyandera pikiran-pikiran kita. Salah kalimat saja disalahkan, dicoret, kemudian disuruh ulang. Itu kan tidak logik bagi saya itu. Nah, saya juga sudah menyampaikan ini kepada pengawas, tapi khususnya pengawas dinas pendidikan, karena kami juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Kalau saya sudah mengatakan, pengawas tidak boleh menyalahkan RPP yang misalnya formatnya miring ke atas, yang penting dia bisa membacanya. Kan perspektif kita dengan guru-guru yang akan mengacu itu. Perspektif kita berbeda. Boleh jadi miring bagi guru itu adalah lurus. Tapi kita itu adalah, lurus itu adalah miring. Nah itu saya bilang begitu. Jadi inilah kemerdekaan sebenarnya. Terima kasih, ada yang lain. Silakan Bu. Anak-anak yang super aktif itu.
Oke. Baik. Kurikulum Merdeka, praktek belajar berdiferensiasi itu adalah bagian dari solusi terhadap anak-anak yang demikian. Kalau kita mengidentifikasi anak itu sudah demikian, nanti kita kelompokkan pada kelompok yang kita berikan tugas sesuai dengan kecenderungan anak itu. Teridentifikasi di asesmen diagnostik non-kognitifnya anak itu. Kita bisa mendeskripsikan anak itu tipikalnya A, B, C, D, E, kemudian kita akan tangani sesuai dengan karakteristik. Bagaimana cara menanganinya? Mungkin anak itu adalah anak kinestetik. Kalau memang kita lihat situasinya memang ternyata dikelompokkan anak itu, kamu buat tugas, tidak apa-apa. Ini belajar dengan tenang. Tapi dia tetap, kamu harus mengerjakan itu. Atau mungkin dia simulasi apa yang melibatkannya juga boleh. Saya masih mau melanjutkan. Sebentar dulu, sebentar. Misalnya ya anak itu ya, kalau seandainya dikasih ya, ketika dia mempresentasi melibatkan, tapi isolasi boleh kita lakukan jika kondisinya demikian, tapi jangan sendiri. Jadi boleh jadi kekhawatiran yang sering saya temukan di lapangan. Kalau kita mengelompokkan anak yang pintar dan tidak pintar, nanti kan ketahuan dia. Tapi pengelompokan anak itu bisa pada suatu waktu kita berdasarkan level kemampuan kognitifnya atau mungkin adalah pintar dan tidak pintar. Jadi ya kita katakan image atau pengertian kita selama itu. Tapi ketika kita kelompokkan anak pintar dengan anak pintar, boleh jadi sebenarnya anak ini tipikalnya berbeda karakteristiknya. Boleh jadi yang materi yang kita sudah asesmen itu adalah bagus, nilainya sama-sama bagus, tapi sungguhnya ada anak yang kinestetik, ada anak yang audio, mungkin ada anak yang visual. Sehingga dengan demikian sering orang mengatakan diferensiasi itu identik dengan kelompok yang homogen. Tidak hilang heterogenitasnya. Tapi pada saat yang tadi yang saya sebutkan tadi, anak-anak yang sama-sama pintar itu tetap boleh jadi heterogenitasnya tetap ada, bahwa dia memiliki karakteristik yang berbeda. Pada satu kesempatan kita kelompokkan anak berdasarkan tadi yang sama, berdasarkan baiknya, berdasarkan visual, berdasarkan audio, kita kelompokkan tetap boleh jadi saat kita homogenitas karakteristiknya jadi dasar kita untuk melompokkan, tetapi intelektual dia bisa tidak hilang heterogenitas. Kadang-kadang ciri dari pembelajaran kurikulum ada kelompok itu homogen, tidak sebenarnya. Tidak hilang homogen dasar kita melompokkan, tapi hilang heterogenitas. Warnanya. Karena itu praktiknya di dalam kelas itu tidak selalu kita memperhatikan homogenitas dari kemampuan intelektualnya, karena itu sensitif di dalam kelas. Ini anak-anak pintar, kita tidak pintar sudah. Dia pintar. Terus sebaliknya anak pintar mengatakan, ya, akan yang pintar sudah. Gitu. Silakan Bu. Lanjut. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh Umi. Itu yang harus kita rubah sebenarnya. Artinya bahwa kita berada di posisi di mana bahwa kita mengajar untuk. Jadi kita harus perhatikan itu. Bahaya itu kalau dia sudah mengatakan itu aja diperhatikan. Sangat bahaya.
Iya, karena terlalu berlebihan. Jangan sampai seperti. Karena nanti ada anak itu, kalau sudah anak itu masuk dan sudah ada rasa tidak sukanya kepada, tidak akan nyambung. Pasti kita bagaikan seperti kita, ya, tidak ada kesalahan yang membuat kita alasan kita marah kepada anak walaupun kita berada di ruang kelas. Seperti itu kepada siswa. Tadi mangkel kita, dia adalah kita harus tangani dia. Jadi kembali lagi belajar berdiferensiasi tentunya adalah dalam rangka mengantisipasi hal-hal. Ada lagi sebagai informasi tambahan. Ada teman saya membawa keluarganya ke Australia. Istrinya bilang, aduh pelit-pelit guru nilai. Ya di sana itu diferensiasi belajarnya. Rapot kalau di sana ekstrim, di Indonesia. Di sana agak ekstrim. Ekstrimnya itu rapotnya itu adalah rapot karakteristik anak. Makanya kecenderungan keberhasilan guru, rapot itu keberhasilan guru memfasilitasi anak untuk berkembang sesuai dengan karakteristik anak. Kalau dia tipikal seni, rapotnya seni. Jadi A nilainya. Nilainya 9, 10, 9. Oh di Mataram katanya. Anak saya tidak pernah dapat nilai 8, maksimal 7 nilainya. Oh di Australia, udah 8, 9, 10 nilainya. Karena kita akan melihat, hanya ada kritikan kepada kurikulum kita terlalu berat beban materi substansi. Kan gitu ya? Ya ada kesannya begitu dibandingkan. Ya karena praktik pendekatan kurikulumnya berbeda. Jadi itu ekstrim. Tidak namanya kurikulum merdeka di sana. Di kurikulum kita di Indonesia ini agak kompleks sekali pengertian kita kurikulum. Karena kompleks pengertian kita kurikulum, berat kalau dia berubah. Kalau saya menyusun disertasi itu salah satu syaratnya oleh pembimbing, baca praktik implementasi kurikulum pendidikan biologi, kan S3-nya. Praktik pendidikan kurikulum di berbagai negara. Jepang, Amerika, di Inggris. Harus saya bisa mencari literatur yang menceritakan tentang praktik kurikulum biologi. Saya temukan di berbagai negara itu ternyata apa yang kita katakan kurikulum ini luar negeri praktiknya 3 bulan bisa, 1 semester bisa, dan dia beralih kepada kurikulum. Setiap guru boleh jadi menerapkan kurikulum. Negara itu hadir tempat kompetensi menjadi panduan guru. Nah, misalnya begini. Kalau pada semester itu sekolah itu punya kebijakan, saya ingin anak saya ini output pendidikannya itu standar lulus adalah kemampuannya memecahkan masalah. Maka semua sepakat menerapkan kurikulum problem based learning, model pembelajaran. Maka 6 bulan itu semua pada akhirnya serempak karena semua menerapkan itu. Akhirnya siswa familiar dengan kemampuan memecahkan masalah. Setelah itu dianggap selesai, tidak ada masalah, semua bagus, sudah kemampuan memecahkan masalahnya, mengenal masalahnya, cara merencanakan penyelesaian masalahnya, bagaimana solusinya, tindak lanjut apa yang dilakukan sebagai bagian dari keberlangsungan untuk menghindari masalah-masalah itu, antisipasinya. Selesai itu, maka dia pindah kepada kurikulum yang lain. Justru itu jadi branding sekolah. Saya bilang, kok kita mengatakannya model pembelajaran praktik masing-masing guru. Kita akhirnya mengatakan beban kurikulum terlalu berat pada akhirnya. Kalau semua misalnya guru, oke, sekarang ini inquiry learning. Kita ingin supaya siswa-siswa kita mampu mengeksplorasi, melakukan misalnya dan mengambil data dan kemudian
dan semua melakukan itu. Karena semua berjamaah melakukan itu, pada akhirnya siswa familiar dan dia cepat melakukan itu. Besok pindah kurikulumnya. Karena di sana belum benar-benar prakteknya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Negara itu hanya menyiapkan kompetensi dasar saja. Ini loh materi yang kamu harus tahu. Yang lainnya itu otoritas. Itu yang terjadi. Tapi kita ini sebenarnya bukan praktik desentralisasi, tapi sentralistik. Kita segala-galanya harus berdasarkan itu, berdasarkan. Kira itu Bu aja. Ada yang lain? Iya, silakan. Bu, ya yang di depan aja. Ibu, oh ini mau ada, iya. Namanya ada. Baik ya. Memang kalau boleh kan kasistis namanya kan tidak semua. Kasistis ya. Kasistis. Tapi tetap menjadi perhatian kita. Kasistis itu bagi wali kelas itu tetap menjadi perhatian kita. Kasus-kasus ekstrim yang lebih dari ini ada. Banyak terjadi di tempat lain. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, itu masih ada orang tua yang tidak ada orang tuanya. Kasus misalnya bapaknya di Malaysia, ibunya di Saudi, tinggal sama neneknya. Itu ekstrim, karena tidak ada yang memandu. Apa jawaban kami biasa, para tim narasumber terhadap ini? Kalau seperti itu kejadiannya, mana lagi tempat yang bagi dia? Maka ini adalah kesempatan kita bagi guru menciptakan surga, memberikan kasih sayang kepada kita, karena pada dasarnya kalau yang lain bisa, mengapa dia tidak? Lain bisa mengerjakan pekerjaannya, mengapa dia tidak? Tapi bagaimana supaya dia bisa? Salah satu kekuatan yang bisa kita munculkan pada diri anak itu, atau energi itu bisa, bukan sangat luar biasa. Kita hadir di sekolah ini adalah sebagai suatu solusi bagi dia. Dengan cinta dan kasih sayang, Ustazah kan percaya tuh kekuatan cinta.